Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Auliah, CGP Kabupaten Sopeng, akan menyampaikan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baik, Anda sekalian, Ibu akan memulai. Ibu mohon perhatiannya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bagaimana kabarnya siang-siang begini? Sudah ada yang mengantuk? Baik, sebelum memulai mendapatkan materi, Ananda sekalian, mungkin tadi ada yang sedang istirahat, ada yang mungkin sedang mengerjakan tugas, mungkin juga ada yang sedang membantu orang tuanya ya. Karena itu, supaya Ananda kembali bisa fokus mengikuti materi kita hari ini, Ibu akan membuat kalian kembali fokus mengikuti materi melalui Gmeet ini. Ambil posisi duduk di kursi, kemudian duduk dengan santai, kakinya menapak di lantai. Ya. Kakinya menapak di lantai kalau yang duduk di kursi. Pelajaran Anda sekalian, video akan mengarahkan dilakukan rotasi untuk melakukan teknik mengembangkan melalui mulut. Dipejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Hembuskan melalui lekskan lengan, tangan, dan jari-jari Anda. Rasakan udara yang Anda hirup dan hembuskan. Sejenak, makanya dia disebut teknik stop, STOP. Kalau kita lagi capek ini, banyak sekali tugas, sakit nih kepala tak, kita bisa berhenti sejenak, kemudian mempraktekkan yang tadi itu. Tarik napas melalui hidung, kemudian ditahan, kemudian dilepas napasnya melalui mulut. Itu dilakukan sampai 3 menit. Apa gunanya? Supaya kalian bisa kembali santai. Apa yang dirasakan? Bagaimana perasaan kalian? Nabila? Tenang. Tenang, relax, terasa nyaman dan lega. Alhamdulillah, artinya kalian sudah merasakan manfaatnya dan ini bisa diterapkan di kehidupan kalian hari-hari. Hari ini adalah supaya Ananda sekalian bisa nanti mendeskripsikan 3 kata ajaib itu: tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kedua, Ananda nanti bisa menyebutkan kondisi-kondisi yang sesuai untuk menggunakan tolong, maaf, dan terima kasih. Yang ketiga, nanti Ananda bisa mempraktekkan ini, bagaimana menggunakan 3 kata ajaib ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi. Terima kasih ini dianggap sepele, seperti yang Ibu bilang tadi. Biasa-biasa gitu, Bu. Kenapa itu harus dipelajari? Tapi tahukah kalian, ketika kata ajaib ini bisa membuat orang yang mendengarnya itu merasa senang dan dianggap terhormat. Ya, coba kita lanjut ini. Nanti kalian akan melihat kenapa bisa Bu ada orang yang merasa senang dan terhormat hanya karena 3 kata-kata ajaib ini. Coba kita dulu ambil ini. Kita mulai dari kata-kata tolong. Dengarkan Ibu ya. Ambilin sepatu dong. Bukain pintu dong. Kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara seperti itu. Kira-kira kamu mau membantu atau tidak? Coba jawab Ibu. Tentu. Tidak. Tidak. Ya, tidak. Lebih banyak yang mengatakan tidak. Ya, faktanya kita sering lupa bahwa kalau kita meminta bantuan dengan cara-cara yang lebih santun dan enak didengar, cukup dengan menambahkan kata tolong, maka semuanya akan terdengar lebih baik.
Coba kita lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kata-kata yang tadi saya tambahkan dengan kata-kata tolong. Tolong ambilkan sepatu saya. Boleh tolong pintu? Tolong pakai sendal ini. Itu anak yang belum bisa pakai sendal ya. Kalau kita semua sudah bisa pakai sendal. Ya. Kalau dalam bahasa Bugis kurang lebih begini. Tolong mendekar sepatu. Wedi kami lo tulung tebukar katanga. Nah, kalau kata seperti yang tadi ditambahkan kata-kata tolong, kalau kalian kira-kira disuruh diminta melakukannya, apa kalian mau membantu? Ya. 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 Apa susahnya menambahkan kata-kata tolong, menambahkan satu deret kalimat permintaan bantuan? Tidak susah toh? Ibu. Iya, bagus. Baik, kita lanjut lagi. Jadi materinya enggak sulit. Nah, kita langsung lagi ke materi maaf. Ya, maaf. Yang pertama, ini bagaimana kamu akan meminta maaf kepada ibu? Misalnya, karena kamu memecahkan gelas. Coba ucapkan kata maafmu. Ya. Tidak sengaja kan gelas itu karena kalau lihat kata tadi jadi terlambat. Minta maaf Bu, saya tidak akan terlambat lagi. Iya. Minta maaf karena telat. Terima kasih banyak telah memberikan saya paket data. Iya. Bagaimana perasaan Asila ketika orang tua membelikan paket data? Tenang dan bahagia. Saya ingin meminjam buku paket bahasa Indonesia. Bagus, good. Hari ini cerdas-cerdas semua yang bergabung di sini ya. Baik, Ibu yakin dan percaya bahwa Ananda sekalian bisa mempraktekkan, membiasakan diri mengucapkan ketiga kata ajaib ini di kehidupan sehari-hari. Ya, karena kalian semua sudah tahu bagaimana rasanya kalau kita mendengar kata-kata ini dari orang lain. Begitu pula yang dirasakan oleh orang lain kalau dia mendengarkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah mau bergabung di Google Meet hari ini. Manfaat, Ibu berharap kalian tetap semangat dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga bisa bertemu lagi dengan materi yang berbeda dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penugasan dan tahap evaluasi dilanjutkan di grup WA dengan membagikan referensi dalam 3 bentuk sebagai bentuk diferensiasi proses. Kemudian untuk tugas dalam bentuk diferensiasi produk dan tahap evaluasi dengan membagikan instrumen. Ibu, aku minta maaf ya. Tadi aku cuci piring tidak sengaja jatuhin gelas. Assalamualaikum Bu, saya mau maaf. Tadi terlambat mengikuti pelajaran di kelas Ibu karena ada kendala. Teman, saya mau maaf ya terlambat kembalikan pulpen kamu. Kemarin aku lagi sibuk kerjain tugas. Teman, mohon maaf. Bolehkah saya meminjam buku bahasa Indonesia kamu jika kamu tidak memakainya? Teman, minta tolong ajarin aku rumus MTK dong.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia, calon guru penggerak Angkatan 2 asal Kabupaten Sopeng. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Marioriwawo. Kali ini saya akan merefleksi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saat menyusun rencana pelaksanaan layanan BK, saya merasakan kekhawatiran. Kenapa? Karena aksi nyata kali ini akan dilaksanakan dalam moda daring. Kami saat ini di SMP Negeri 1 Marioriwawo melaksanakan pembelajaran jarak jauh moda daring. Terlebih lagi bahwa RPL kali ini akan diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang merupakan hal baru bagi saya. Tapi pada akhirnya kekhawatiran ini memotivasi saya untuk menyusun rencana pelaksanaan layanan lebih fokus, lebih baik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang akan menjadi penghambat atau yang akan menjadi tantangan dalam pembelajaran jarak jauh moda daring kali ini. Saya mulai menyusun RPLBK. Yang pertama menentukan topik layanan. Kali ini proses layanan informasi BK akan diberikan kepada siswa kelas 7 dengan topik membiasakan diri mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian langkah kedua, sebagai wujud pengintegrasian pembelajaran berdiferensiasi, saya memetakan kebutuhan murid berdasarkan minat dan profil belajar mereka. Pemetaan kebutuhan ini dilakukan dengan membagikan instrumen bimbingan konseling yang sebelumnya memang sudah dibagikan kepada anak dan sudah terpetakan kebutuhan belajar peserta didik atau kebutuhan belajar anak pada kelas tersebut. Selanjutnya, menyusun tujuan layanan BK. Setelah menyusun tujuan layanan BK, langkah selanjutnya adalah menentukan metode, media, dan sumber belajar. Setelah itu, langkah-langkah kegiatan layanan yang dimana dalam langkah-langkah tersebut tergambarkan pengintegrasian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah disampaikan bahwa diferensiasi diintegrasikan dalam proses dan pada produk dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan daripada murid. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan adalah pengelolaan emosi untuk fokus dan kesadaran sosial serta resiliensi atau strategi pemecahan masalah. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi proses dan hasil yang pengintegrasiannya terlihat dari evaluasi pada kompetensi sosial emosional murid, pada sikap, perasaan, dan tindakan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tindak lanjut untuk bimbingan konseling yang merupakan layanan informasi kali ini. Tindak lanjutnya berupa bimbingan kelompok dan konseling individu yang ditujukan bagi murid yang membutuhkan. Pembelajaran yang saya ambil dari penyediaan sumber belajar yang bisa diakses kapan saja ini adalah bahwa hal ini bisa mengantisipasi proses pembelajaran jarak jauh yang jika dilakukan dengan Meet tidak bisa dihadiri oleh siswa. Mereka bisa mengakses kembali sumber belajar kapan saja walaupun tidak bisa mengikuti jadwal pertemuan yang telah ditentukan. Pembelajaran selanjutnya yang saya dapatkan adalah bahwa sebagai guru penting bagi saya untuk memiliki dan menguasai kompetensi sosial emosional agar saya dapat mengoptimalkan potensi diri dan memahami keberagaman murid.
Begitu pula dengan murid yang perlu mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya agar dia dapat mencapai tujuan pembelajaran dan mengoptimalkan potensi dirinya. Kendala yang lain dalam aksi nyata ini, sebagai guru yang baru saja mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, terkadang saya melupakan bagian itu, sehingga ada beberapa tahapan pelaksanaan yang tidak seruntun dengan rancangan awal. Tapi saya merasakan bahwa pengintegrasian pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih dinamis. Hal ini ditunjukkan oleh antusias murid dalam mengikuti kegiatan dan bagaimana mereka menyelesaikan tugas sesuai dengan minatnya. Aksi nyata pengintegrasian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam moda daring yang saya laksanakan kali ini berjalan dengan baik, walaupun ditemui berbagai kendala, diantaranya ketidakhadiran murid dalam Google Meet yang disebabkan oleh masalah jaringan. Namun hal ini dapat saya atasi dengan menyediakan link sumber belajar yang juga terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses, yakni mereka dapat mengakses sumber belajar tersebut kapan saja dalam 3 bentuk sajian. Ada yang dalam bentuk PowerPoint yang sama seperti yang mereka lihat di Google Meet, kemudian ada yang dalam bentuk video, ada juga yang dalam bentuk bacaan berupa artikel. Untuk pembelajaran berikutnya, saya akan melatih diri untuk lebih meningkatkan kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman sejawat dalam komunitas praktisi yang sudah terbentuk di sekolah kami. Kemudian saya harus mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber belajar yang tersedia agar saya dapat mengoptimalkan kemampuan saya untuk mengintegrasikan kedua hal ini ke dalam rancangan pelaksanaan layanan bimbingan konseling kepada murid. Tindakan-tindakan ini harus saya lakukan sebagai langkah perbaikan atas belum maksimalnya proses pelaksanaan tahapan pengintegrasian pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional pada aksi nyata kali ini. Cukup sekian refleksi dari saya. Semoga refleksi ini bisa menjadikan saya lebih baik ke depannya, dan semoga saya dalam refleksi ini saya dapat kembali memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.